Baiklah, kita akan melanjutkan materinya ya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang konfigurasi kulit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu namanya konfigurasi subkulit yang dimulai dengan penjelasan tentang teori mekanika kuantum ya. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa elektron itu terdiri dari muatan positif dan ada elektron mengelilinginya pada kulit-kulit atau lintasan yang sesuai dengan tingkat energinya masing-masing. Nah, kalau kalian masih ingat minggu lalu, yaitu ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya ya. Nah, di mana keberadaan elektron itu memenuhi aturan 2N pangkat 2. Jadi kalau kulit K yaitu N-nya sama dengan 1, maka 2 dikali 1 pangkat 2 itu isinya 2. Kulit L 2 kali 2 pangkat 2, maka di sini 8. Kulit M 2 kali 3 pangkat 2, 18. 2 kali 4 pangkat 2, 32. Nah, jadi kalian mendapati bahwa isinya adalah 2, 8, 18, 32. Nah, tapi kita belum bisa menentukan di mana sebenarnya elektron gitu ya. Tidak bisa kita tentukan. Hanya jumlahnya saja kita tentukan di tiap-tiap kulit ya. Nah, untuk itu kita akan membahas yang berikutnya adalah mekanika kuantum, dimulai dari namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Ada namanya bilangan kuantum utama. Simbolnya N kecil. Nah, ini menyatakan kulit. Nah, Ibu ambil sederhananya saja ya. Untuk penjelasan lebih lengkap kalian bisa baca di buku cetak masing-masing. Bilangan kuantum utama atau N ini menyatakan kulit. Nah, nilainya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Berarti kita hubungkan ke yang minggu lalu. Nah, misalkan ini kulitnya. Maka kulit K, L, M, dan N. Untuk kulit K atau kulit pertama, N-nya adalah sama dengan 1. N-nya sama dengan 2 untuk kulit kedua. Pada kulit M, N sama dengan 3. Kulit N yaitu N sama dengan 4 dan seterusnya. Jadi nanti ada 7 kulitnya ya. Bilangan kuantum kedua namanya bilangan kuantum azimut. Simbolnya adalah L kecil. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan tentang orbital atau subkulit ya. Ini menyatakan tentang subkulit atau orbital. Nah, subkulit itu sendiri ada 4. Ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, bilangan atau nilai yang diperbolehkan untuk tiap kulit itu memenuhi aturan L sama dengan N dikurangi 1 untuk masing-masing kulit. Nah, perhatikan kulit pertama L sama dengan N kurang 1 rumusnya ya. L berarti 1 kurang 1 yaitu 0. Maka subkulit pada K, kulit K itu yang diperbolehkan adalah 0. Nah, perhatikan nilai 0 itu adalah untuk subkulit S. 1 untuk subkulit P, 2 untuk subkulit D, dan F untuk 3 untuk subkulit F ya. Maka di sini subkulit yang dibolehkan adalah S. Untuk kulit K hanya orbital S saja yang diperbolehkan ada. Berikutnya, untuk yang L sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, maka L-nya adalah dimulai dari N kurang 1, berarti 2 kurang 1. Ini 1. Nah, nilai L tertingginya adalah 1, berarti untuk kulit kedua atau L,
bilangan L yang diperbolehkan itu ada 2, yaitu 0 dan 1. Karena maksimal itu 1. Nah, sebelum 1 kan ada 0 ya, boleh kita masukkan. Nah, penjelasannya sampai sini 0 dan 1. Berarti untuk 0 itu tadi subkulitnya namanya S. Untuk 1 subkulitnya adalah P. Maka pada kulit kedua atau kulit L ya, ada 2 orbital yang dibolehkan. Ada 2 subkulit yang dibolehkan, yaitu S dan P. Begitu juga untuk yang ketiga. L-nya adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, 2 ini maksimal. Berapa angka sebelum 2? Maka di sini ada 0, 1, dan 2. Ingat lagi bahwa 0 itu adalah subkulitnya S. 1 itu subkulitnya P. 2 itu subkulitnya adalah D. Nanti pada kulit keempat akan muncul S, P, D, dan F ya. Itu untuk penjelasan subkulit. Berikutnya, bilangan kuantum magnetik. Nah, ini menyatakan orientasi ruang ya. Nilai dari bilangan kuantum magnetik itu M itu antara min L sampai positif L. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai M ya. Ini subkulit S, jadi subkulit. Nah, perhatikan nilai M-nya. M tadi dari min L sampai positif L ya kan? Ini sampai ya. Nah, untuk bilangan 0 ada nggak nilai negatif dan positifnya? Tentu saja tidak ada ya. Untuk nilai L sama dengan 0, maka hanya satu kota atau satu orbital saja. Ini 0 nilainya. Ini adalah untuk subkulit S. Nah, subkulit S satu orbitalnya. Untuk pada kulit K ini satu orbital, yaitu untuk subkulit S. Perhatikan untuk yang kulit L. Ingat tadi untuk bilangan kuantum magnetiknya adalah dari min L sampai positif L. Nah, perhatikan tadi ada angka 0 dan 1 ya kan? Nah, kita buat dulu. Yang ada bilangannya kan ini 1 ya. Maka bilangan terbesar 1 ini kita buatkan angkanya dari min 1 sampai positif 1. Kira-kira ada berapa angkanya? Tentu saja begini ya, dari min 1, habis min 1 berapa? 0 dan plus 1. Dari min L sampai positif L. Dari min 1 sampai positif 1. Ya, karena nilai L-nya tadi kan 1 nih. Dari min 1 sampai positif 1. Kalau yang tadi nggak ada min 0 sampai positif 0 ya, karena 0 itu nggak ada negatif positifnya. Nah, kita bikin orbitalnya. Orbital itu kalau di sini disimbolkan kotak atau kamar-kamar gitu ya. Maka pada kulit kedua untuk orbital P ini dia. Kamar-kamarnya ada 3. Nah, jangan lupa tadi pada kulit L itu untuk orbital yang 0 atau S itu juga ada. Maka ada begini juga. Ini 0. Ini S, ini P namanya. Nah, lanjut. 0 dan 1 sudah kita jabarkan tadi, kita pindahkan saja. Ini 0, min 1 plus 1 ya. Ini untuk orbital S, ini P. Nah, ada lagi 2. Nilai M itu untuk N sama dengan 3, nilai L adalah 2 ya. Maka 2 itu kita buatkan dari min 2 sampai positif 2. Ini harusnya lurus, tapi karena nggak mau dibuat di bawah ya. Dari min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2.
Maka ini kalau kita buatkan ruangannya ada 5 ruangan atau 5 orbital. Nah, ini untuk subkulit D. Untuk subkulit F begitu juga. Berapa nanti akan kalian kerjakan sendiri ya. Nah, ini untuk penentuan bilangan kuantum magnetik. Jadi, nilai kuantum magnetik itu dimulai dari min L sampai positif L. Ibu ulangi. Untuk L-nya sama dengan 0. Hanya 0 saja. Untuk nilai L sama dengan 1, nilainya dari min 1 sampai positif 1. Untuk nilai L sama dengan 2, maka dari min 2 sampai positif 2. Berikutnya, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum yang keempat namanya bilangan kuantum spin ya. Bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi dari elektron itu. Bilangan kuantum spin itu hanya 2, yaitu spin yang berarah searah jarum jam dan spin berlawanan arah jarum jam. Jadi 2 ya, tidak boleh ada spin yang ketiga. Nah, karena nanti ini energinya akan saling menyediakan. Maka di dalam satu orbital itu, kalau untuk yang panahnya ke atas itu namanya plus setengah nilainya, untuk yang di bawah itu nilainya min setengah. Nah, jadi di dalam satu kotak atau satu orbital itu nilainya maksimal harusnya terisi 2 elektron saja. Nah, maka ini silakan kita isi 1, 2. Maka dapatlah atau sesuailah pada kulit K itu terisi 2 elektron. Tadi kan kita punya ini 2 N pangkat 2. 2, 8, 18, 32 gitu kan? Nah, untuk kulit ke L, perhatikan. Tadi ada berapa orbital? Ada 2 macam. Ada subkulit S, ada subkulit P. Ini isi 2, 1, 2. Yang ini ada 3, diisi masing-masing 2. Pengisiannya spin ke atas dulu semuanya, baru spin ke bawah. Silakan dijumlahkan, 2 ditambah 6 berarti 8. Maka kulitnya ada 8. Maka isi elektronnya 8. Berikutnya S berikutnya D terisi penuh. Untuk D jumlah maksimalnya berarti 2 dikali 5 10 ya. Nah, berapa nih? 10 tambah 6, 16 tambah 2, 18. Maka dapat jugalah, terbukti jugalah bahwa pengisian kulit 2N pangkat 2 itu 2, 8, 18. Tapi sekarang sudah ada pembagian-pembagiannya. Misalnya, Agriel di mana gitu ya. Agriel di rumah. Di rumahnya sekitaran mana? Sekitar kamar misalnya. Nih, yang S. Sekitaran mana lagi? Sekitaran ruang makan misalnya ya. Jadi elektron itu sudah menempati orbitalnya masing-masing ya. Kalau pada teori Niels Bohr itu hanya menyatakan tentang ininya saja, jumlahnya saja, tidak diketahui di mana posisinya gitu ya. Oke, ini dia. Nah, nanti maka setelah ini akan ada yang namanya konfigurasi subkulit. Ibu contohkan ya konfigurasinya. Konfigurasi subkulit itu punya aturan SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS. Kenapa muncul ini? Sesuai dengan aturan tadi. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bu, kenapa di kulit pertama dan kedua tidak ada D? Nah, karena ini tadi kulit pertama urutannya adalah S saja, kulit kedua SP, kulit ketiga SPD, baru SPDF dan seterusnya. Nah, Ibu ambil soal minggu lalu yang kalian paling banyak salah ya. Misalnya CO nomor atom 27. CO nomor atom 27 tentukan konfigurasinya.
Ingat tadi untuk S maksimal terisi 2, P terisi 6, D terisi 10, dan F terisi 14. Nah, konfigurasinya 27 ya. Kita ambil angka yang agak kecil lah. Misalnya 21 lah. SC nomor atom 21. Nah, perhatikan. Pengisiannya dimulai dari ini urutannya. S. Tuliskan S. Jangan lupa menuliskan kulitnya di depan. Terisi 2. Udah cukup 21 belum? Kalau belum, tambah lagi. Urutannya begini ya. SS, PS, PS gitu. Ke bawah. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Nah, kulit kedua lagi. Nah, belum cukup juga. Berarti kita lanjutkan P. P terisi 6. Udah cukup? Belum. Ini baru 10, maka kita lanjutkan ke kulit ketiga. S2, P6. Belum cukup? Baru 10, 18 ya, maka lanjut ke kulit keempat. S2. Nah, perhatikan dia 21. Yang ini sudah berapa nih? 10, 20. Nah, maka baru kita tambahkan di sini D1 ya. Jadi membacanya begini ya, 1S2, 2S2, 2P6. Ini kalau dalam satu baris ini sama kulitnya nih, 2. 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, 4S2 ya. Nah, jadi begini konfigurasinya. Nah, sekian dulu untuk konfigurasi. Maka untuk soal yang minggu lalu, jawabannya adalah mana ya? Yang paling banyak salah itu yang mana ya? CO ya, CO. CO 27. Sini maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, ini kan berapa nih? 20 kan? Dia 27 berarti 3D7. D itu maksimal terisi 10 elektron. Dengan urutan yang seperti ini. Nah, ini tentang konfigurasi. Untuk pertanyaan, boleh kalian tuliskan dulu. Ibu akan memberikan soal latihan ya. Soal latihannya tentukanlah konfigurasi membuat seperti ini. Belum menentukan bilangan kuantum. Minggu depan kita tentukan bilangan kuantumnya. Kita latihan dulu membuat atau menentukan konfigurasi elektron ya. PR-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan konfigurasi subkulit yang pakai SPDF seperti yang Ibu jelaskan barusan. Diawali dari yang kecil boleh ya. P nomor atom 15, ZR nomor atom 40, BR 35, MN 25, ZN 30. Satu contoh lagi sebelum berakhir. Misalnya tentukan konfigurasi elektron dari apa? Fe misalnya. Fe nomor atom 26. Ingat tadi susunannya SS, PS, PS, DPS, DPS. Membacanya ke bawah gini ya. Nah, nih. Kalian buat dulu. SS, PS, PS. Nah, dihitung dulu 1, 2, 3, 4. Nah, ini kira-kira ada 4 kulit. Kalau nggak cukup nanti kalian tambahkan ke kulit berikutnya. S isinya 2, 2, 6. Ingat urutannya jangan terbalik ya. SS, PS, PS. Nah, dihitung. Baru berapa ini? SS, PS, PS.
Nah, maka nanti kalau nggak cukup tambah kulit D. DPS gitu ya. Nah, berapa sisanya? Yang ini sudah 20, maka di sini sisanya 6. Maka ini nggak usah ditulis. Sudah cukup gitu ya. Nah, ini saja. Silakan dipahami, kerjakan tugasnya ini ya.